Sungai Sam? Nah, di sini. Bukan di Tentang Hulu ah? Enggak. Itu Sungai Satu Angker dulu. Oh, Sungai Sam. Lo dapat di situ. Makan di situ. Lalu di bawah. CIT-nya Sofian dia. Mm-mm. Dapat dia tuh di serubut tentara kita. Ah, Dia tengah makan. makan siang itu ya? Kalau Makan salah. siang. Senjatanya di sini. Ah, Gimana ya dia? Jimat ini yang tanggal di badannya. Udah dipakai ya. Enggak dipakai. Itu tentara kita tuh nimbak tuh kan sini. kasih kepala itu. Atau memberi. Dia tumbang tuh. Cuma tentara kita tuh bijak gimana. Begitu tumbang disembelih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabarnya semuanya? Semua dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Kisru Ba'alawi dah ya, dan orang-orang yang menentang nasabah Alawi gak henti-hentinya ya. Saring lempar tuduhan deh ya gitu dari Ba'alawi, gencar sekali lempar tuduhan PKI kepada orang-orang yang pihak-pihak yang menentangnya seperti itu ya. Banyak videonya ya, dari berbagai channel juga sudah disiarkan ya, sudah diperlihatkan untuk videonya. Tetapi kenyataannya ya, banyak juga yang mengungkapkan fakta sejarah nih ya, bahwa pendahulu-pendahulu Bani Ba'alawi ini ternyata PKI, komunis. Bener gak sih ini? Soalnya kita lihat channelnya Bang Harry Pras salah satunya ya, dia ungkap ya fakta sejarahnya dari berbagai sumber ya. Ternyata habaib-habaib nih yang ada di Indonesia ini nih ya, ternyata mereka itu adalah keturunan-keturunan dari komunis ya, seperti itu katanya. Nah, ini sekarang kita lihat tuh video dari Pak Habib Rizik Syihab ya, gitu, yang gencar sekali dengan kata-kata PKI-nya nih. Ya, selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan, nah itu ya, dari salah satu ceramahnya Habib Rizik Syihab ya. Siapa yang menentang habaib dan lain-lain PKI, intinya beliau tidak suka deh ya orang yang menentang pada kaumnya gitu ya, Bani Ba'alawi gitu, dan disebut PKI katanya seperti itu. Benar gak sih, atau justru mungkin sebaliknya? Nih, ini jangan asal ngomong juga ya, untuk lebih baik kita buktikan sejarah ya. Ini aku ada satu video ya, dimana ini ada saksi mata gitu ya, pada zaman dulu ya, dimana ada ketua dari PKI ya yang ditembak mati gitu. Dan yang mencengangkan ya, ketua dari PKI itu adalah habaib gitu ya. Yuk kita lihat langsung untuk videonya. Penyergapan Sofian Benar. PKI itu? Nah, Datuk udah di sini. Udah di sini. Awal berarti ceritanya ya? Tahu. Sekian kan waktu dapat di situ. Di Tentang Hulu ah? Ini antara kita ini di sini. Sungai Sam? Nah, di sini. Bukan di Tentang Hulu ah? Enggak. Itu Sungai Satu Angker dulu. Oh, Sungai Sam. Lo dapat di situ. Makan di situ. Lalu di bawah. CIT-nya Sofian dia. Mm-mm. Dapat dia tuh di serubut tentara kita. Ah, Dia tengah makan. makan siang itu ya? Kalau Makan salah. siang. Senjatanya di sini. Ah, Gimana ya dia? Jimat ini yang tanggal di badannya. Udah dipakai ya. Enggak dipakai. Itu tentara kita tuh nimbak tuh kan sini. kasih kepala itu. Atau memberi. Dia tumbang tuh. Cuma tentara kita tuh bijak gimana. Begitu tumbang disembelih. Langsung. Dipotong. Takut bangun lagi ya. Iya, cepat bangun. Itu Sofian tuh pimpinan PKI Kalimantan Barat ya? Iya. Yang pimpinan tertinggi di sini kan? Dia yang tertinggi dicari itu kan, selama ini dicari dia tuh. Itu sekitar Bahwa tahun itu berjumpa gitu. 1974 kalau nggak salah tuh. Dikit. Tahun 74 itu. Ini bukti ya, ada saksi mata tahun 1974. Itu Habib Ahmad Sofyan ya, pimpinan PKI yang tertinggi tuh, Kalimantan ya kalau nggak salah. Seperti itu proses si kakek ini menceritakan proses penyergapan Habib Ahmad Sofyan. Nah, ini bukti ya, ini bukti sejarah. Jangan sampai PKI teriak PKI, itu ibaratnya seperti itu ya. Kalau lihat video ini pengen ketawa juga ya.
siapa yang PKI, siapa yang teriak PKI. Ya. Gitu. Ini bukti loh ya bahwa seorang Habib jadi salah satu pimpinan tertinggi PKI ya, dan ditembak mati. Melihat dari ini sejarah loh ya. Jadi ini gak cuman ngomong. Ini gak cuman ngomong teriak PKI, tapi ini sejarah membuktikan bahwa Habib, seorang Habib jadi salah satu pimpinan tertinggi PKI. Jadi siapa yang PKI ini di sini? Ya. Ini juga kita ada akan lihat ya. Bahar bin Smith juga kemarin pas waktu kalau nggak salah pas waktu mau memubarin ini ya, pelantikan PWLS di Bang Haji. Dia teriak PKI juga. Kita lihat videonya. Tapi langsung ini seru, lucu juga ya. Ini diedit-edit, jadi langsung dibantah sama Bang Haji Roma Irama. Kita langsung lihat videonya. PKI takbir. Alah, copet. Ketua Umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Bukan begitu, Roma. Musuh Mbak Alawi. Musuh negeri Yaman. Menurut berita yang tersiar di seluruh dunia adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Iya. Udahlah, ini udah dipukul mundur ini ya. Perkataan udah. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Kita ada video dari Mas Heri Pras ya. Video dari Mas Heri Pras yang membedah bukti ya, sejarah bagaimana leluhur mereka, bahwa leluhur mereka itu adalah komunis ya, bahkan seperti yang Bang Haji bilang tadi ya, satu-satunya ya komunis Timur Tengah gitu. Kita langsung lihat aja untuk videonya. Dan sekarang kalau kita menelisik lagi sejarah negara Yaman itu, Yaman Selatan, ternyata bukan cuma dulunya pernah berfaham komunis, tapi leluhur mereka berdarah Yahudi, teman-teman. Memang ada orang-orang Yahudi yang pernah ada di sana, menetap di sana atau tinggal di sana dan menjadi leluhur mereka. Fakta sejarah ini ada videonya. Salah satu lembaga mengisahkan bahwa Raja Salomo mengirimkan para pelaut atau pedagang Yahudi ke Yaman untuk mencari emas dan perak yang digunakan untuk menghiasi bait suci di Yerusalem. Orang Yahudi Sanaid memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka menetap di Yaman 42 tahun sebelum kehancuran bait suci yang pertama. Orang Yahudi Yaman dan orang Yahudi Kurdi yang berbahasa Aram adalah komunitas-komunitas yang masih mempertahankan tradisi pembacaan Taurat di sinagoge dalam bahasa Ibrani dan terjemahan Targum dalam bahasa Aram. Bukti ya. Yahudi Yaman adalah Yahudi yang berdiam di Yaman atau yang merupakan keturunan orang Yahudi yang pernah hidup di Yaman. Yaman adalah negara yang terletak di sebelah selatan Arab Saudi dan di sebelah barat Oman. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km persegi dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya yaitu Socotra, terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia, sebagian besarnya berasal dari negara ini. Yang mereka itu dikenal sebagai Habib. Habib-Habib ini adalah keturunan Yahudi Askenazi Yaman Selatan yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi mereka keturunan Bani Alwi bin Ubaidillah, yaitu Yahudi Yaman Selatan yang asapnya dicangkokkan oleh Ali As-Sakron. Orang Yahudi Yaman dan orang Yahudi Kurdi yang berbahasa Aram adalah komunitas-komunitas yang masih mempertahankan tradisi pembacaan Taurat di sinagoge dalam bahasa Ibrani dan terjemahan Targum dalam bahasa Aram. Pada abad ke-12, penguasa Yaman yang bernama Abdal Nabi Ibn Mahdi memberikan pilihan bagi orang Yahudi antara masuk Islam atau mati syahid. Meskipun seorang pengkhotbah lokal Yahudi Yaman populer menyerukan orang Yahudi untuk memilih mati syahid. Maimonides mengirim surat yang terkenal dengan nama Surat Yaman
dan menyarankan orang Yahudi Yaman untuk memeluk Islam dan diam-diam terus menjalankan praktik Judaisme. Hingga pada akhirnya mereka pun didatangi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda mencari banyak pekerja untuk mengolah lahan-lahan pabrik dan juga dijadikan kapiten-kapiten Belanda di wilayah jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Maka para Yahudi Yaman telah memeluk Islam namun juga masih melakukan praktek Judaisme mereka, ikut kepada pemerintah Belanda ke Indonesia, dan kini keturunan mereka dipanggil dengan sebutan Habib dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi Yaman Selatan. Maka dari itu, sesuai dengan DNA mereka, yaitu DNA-nya adalah berhaplo G, yang artinya mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi dan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow, itu penjelasannya ya terkait video barusan, bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia ini, menurut penjelasan dari video tadi, itu bukan keturunan Muhammad SAW, melainkan keturunan Yahudi. Ya, dari DNA-nya saja, ya DNA-nya saja, itu GNAG katanya. Ya, seperti yang tadi deh kalau kalian menyimak tuh videonya ya. Ini dari channelnya Bang Heri Pras. Bongkar semua ya. Jadi siapa nih yang maling teriak maling gitu ya? Siapa yang PKI, siapa yang komunis? Sejarah membuktikan. Gimana nih menurut kalian? Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.